Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang paling dalam, hati yang bisa merasakannya, hati yang bersih, yang bisa mengenalnya dan makrifat kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan oase di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur juga pada kesempatan kali ini kita masih bisa mendengar deburan ombak yang bisa menentramkan hati kita, mengingatkan kita kepada Sang Pencipta seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, akni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kelak kita semua di yaumul akhir mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam program oase kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu filosofi lebah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan lebah. Ia memakan makanan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, tidak merusak ataupun mematahkan apa yang ia hinggapi. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Seorang mukmin adalah manusia yang memiliki sifat-sifat yang unggul. Sifat-sifat tersebut tentunya memiliki keistimewaan dibandingkan manusia yang lainnya. Sehingga dimanapun ia berada, kemanapun dia pergi, apapun yang ia lakukan, tugas dan wewenang, apapun yang ia emban, akan memberikan manfaat dan maslahat bagi manusia yang lainnya. Hadirin dan sahabat oase yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan karakter seorang mukmin bagaikan lebah. Tentu penggambaran ini mempunyai dampak positif bagi orang-orang yang bisa merenungkannya. Sebab karakter yang dimiliki oleh lebah, di antaranya yang pertama, ia hinggap di tempat yang bersih dan menyerap atau memakan hal yang bersih. Lebah akan mencari tempat-tempat pilihan. Berbeda halnya dengan lalat. Kita sering melihat dan menemui lalat berada di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang bau, yang jorok, bahkan kita tidak mau berada di sana. Lain halnya dengan lebah. Ia akan mencari tempat-tempat
yang mengandung bahan madu ataupun nektar. Bisa di pohon-pohon ataupun di buah-buahan. Begitulah gambaran seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi ini, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Ketika seorang mukmin mendapatkan amanah, tentu ia akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan melakukan kecurangan, tidak akan memiliki sifat memanipulasi, memperkaya diri dengan hal-hal yang haram. Sebab perbuatan seperti itu, walaupun memperkaya dirinya, tentu itu adalah perbuatan yang buruk, yang dinilai khobais ataupun keburukan. Dan pastinya ia akan dicatat oleh malaikat atid sebagai amalan yang buruk. Seperti halnya lebah yang memakan makanan yang bersih ataupun yang baik, begitupun gambaran seorang mukmin. Ia akan memakan makanan yang halal dan baik. Lantas, apakah makanan yang baik itu adalah makanan yang mahal? Oh, tidak. Apakah makanan yang baik itu makanan yang mewah? Tentu juga tidak. Bagaimanakah makanan yang baik? Makanan yang baik adalah makanan yang halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Oase dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, gambaran seorang mukmin ada dalam karakter lebah, yaitu mengeluarkan sesuatu yang baik. Kita ketahui bersama bahwa lebah mengeluarkan madu, yang tentunya madu itu sangat bermanfaat bagi yang mengkonsumsinya. Ia memproduksi hal-hal yang sungguh sangat bermanfaat ataupun baik. Begitupun gambaran seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Quran surat Al-Hajj bahwa seorang mukmin itu memproduksi hal-hal yang baik. Maka kita simak bersama-sama ayat Al-Quran tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah kamu agar kamu beruntung. Al-khair artinya kebaikan. Namun al-khair di sini bukan berarti kebaikan dalam ibadah ritual. Sebab ibadah ritual sudah terwakilkan dengan kalimat rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu. Warka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Al-khair di sini ialah kebaikan yang bisa dirasakan oleh manusia ataupun makhluk yang lain. Sebagaimana hanya lebah, ia akan mengeluarkan sesuatu yang baik, begitupun gambaran seorang mukmin. Apapun yang keluar dari dirinya, baik ucapan maupun perilaku, tentunya hal-hal yang baik. Ketika seorang mukmin mengeluarkan ucapan
tentu ucapannya tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Ia akan berpikir sebelum berucap. Ketika seorang mukmin menampakkan perilakunya dan perilaku tersebut tidak merugikan orang lain, keberadaan seorang mukmin sungguh sangat diinginkan dan ketiadaannya pun sungguh sangat dirindukan oleh manusia yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, sahabat Oase yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, gambaran seorang mukmin yang ada pada karakter lebah. Ia tidak merusak atau mematahkan. Lebah sering kita jumpai, ia tidak merusak dan mematahkan ranting yang ia hinggapi. Begitupun karakter seorang mukmin yang harus ada pada diri kita. Kita tidak merusak apa yang ada di muka bumi ini. Perilaku yang baik yang diwujudkan oleh pribadi seorang mukmin tentunya sangat diharapkan oleh manusia yang lainnya. Ia tidak merusak sesuatu yang seharusnya tidak ia rusak. Misal ketika kita berada di sekolah, ada fasilitas sekolah, kita akan menjaganya. Tidak malah membuat coretan-coretan yang tidak perlu, sehingga fasilitas sekolah yang awalnya baik menjadi tidak baik untuk kita lihat dan saksikan bersama. Gambaran seorang muslim tersebut ataupun mukmin tersebut merupakan gambaran yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau diutus ke muka bumi?" Rasulullah menjawab, "Li utamima makarimal akhlak." Aku diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik akan mencerminkan atau menimbulkan adab yang sangat baik. Karena puncak dari semua ilmu ialah adab. Untuk itu, wahai kaum muslimin yang berbahagia, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mencontoh ataupun mentafakuri apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada makhluk yang kecil ini, yaitu lebah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan makhluk ini dan terabadikan di dalam Al-Qur'an dalam nama surat yaitu An-Nahl. Hadirin rahimakumullah, sahabat Oase yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita simpulkan dari tema yang barusan saya sampaikan bahwa yang pertama, karakter seorang mukmin yang ada dalam lebah yaitu ia memakan makanan yang baik ataupun yang halal. Yang kedua, ia akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Begitupun pribadi seorang mukmin harusnya seperti itu. Dan yang terakhir, tidak merusak ataupun mematahkan. Semoga dalam kesempatan kali ini kita semua bisa mengambil manfaat dan maslahat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.